Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Bagus, hadir semua. Sebelum lanjut ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu terlebih dahulu ya. Lagu apa, Pak? Lagu wajib nasional. Anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Jangan lupa. Baik, kita lanjut kembali anak-anak. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenal gerak dan makna pada permainan tradisional egrang. Di sini ada yang bisa main egrang? Kalau bisa, Pak. Saya ragu, Pak. Tidak bisa. Nggak kuat kalau ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak nanti mampu mengetahui gerak dan makna permainan tradisional egrang. Yang kedua, anak-anak juga mampu memperagakan gerak tari permainan tradisional baik secara individu maupun kelompok. Nah, anak-anak, egrang adalah permainan tradisional yang menggunakan dua batang kayu panjang sebagai alat untuk berdiri dan berjalan. Biasanya dimainkan di lapangan terbuka dan tujuannya adalah untuk berjalan sejauh mungkin tanpa terjatuh. Permainan ini dapat dilakukan secara perlombaan atau hanya untuk bersenang-senang. Nah, selanjutnya ada video pembelajaran. Anak-anak bisa menyimak dengan baik ya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang mengenal gerak dan makna pada permainan tradisional egrang. Permainan egrang. Egrang merupakan permainan tradisional yang menggunakan properti bambu yang terdapat di beberapa etnis di Indonesia dan beberapa negara. Di Indonesia terdapat beberapa istilah egrang, di antaranya di Sumatera Barat disebut dengan tengkak-tengkak dari kata tengkak atau pincang. Di Sumatera Utara disebut jagungan. Istilah ini diperkirakan dari orang Jawa yang berada di Sumatera Utara. Di Bengkulu disebut ingkau, berarti sepatu bambu. Di Jawa Tengah disebut jagungan, berasal dari nama burung berkaki panjang. Di Jawa Barat disebut jagungan, yang berarti alat untuk membuat tinggi. Di Kalimantan Selatan dinamakan batu kau dari bahasa Banjar. Di suku Kaili, Sulawesi Tengah disebut dilako. Diperkirakan egrang berasal dari bahasa Lampung yang mempunyai arti terompah pancung yang terbuat dari bambu yang panjang. Pada zaman dahulu, tukang pos mengantarkan surat-surat menggunakan egrang. Permainan egrang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok kecil yang terdiri atas 2-6 orang.
Apabila dilakukan secara kelompok kecil, maka aturan permainan egrang dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlombaan adu kecepatan dan pertandingan untuk saling menjatuhkan dengan cara saling mengumpulkan kaki-kaki bambu. Perlombaan adu kecepatan biasanya dilakukan oleh anak-anak yang berusia antara 7 sampai 11 tahun dengan jumlah 2 sampai 5 orang. Adapun permainan untuk saling menjatuhkan lawan biasanya dilakukan oleh anak-anak yang berusia antara 11 sampai 13 tahun dengan menggunakan sistem kompetisi. Apabila permainan hanya berupa adu kecepatan, maka diawali dengan berdirinya 3 sampai 4 pemain di garis start sambil menaiki egrang. Dari kedua permainan yang dilakukan, baik untuk perlombaan adu kecepatan ataupun pertandingan untuk saling menjatuhkan, keduanya membutuhkan ketahanan dan keseimbangan yang baik dari pemain egrang. Dengan demikian, modal utama sebagai pemain egrang yaitu memiliki keseimbangan tubuh yang baik. Permainan egrang menggunakan bilah bambu panjang yang berukuran kurang lebih 2,5 meter, sekitar 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata dengan lebar kurang lebih 20 cm. Bambu yang biasa dipakai untuk permainan ini adalah bambu apus atau bambu gunung. Sebenarnya banyak jenis bambu tumbuh di negeri kita, misalnya bambu petung atau bambu ori yang lebih besar. Bambu jenis lain mudah patah, sehingga jarang sekali digunakan, kecuali dalam keadaan terpaksa. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Mula-mula bambu dipotong menjadi 2 bagian yang panjangnya masing-masing sekitar 2,5 sampai 3 meter. Setelah itu, dipotong lagi bambu yang lain menjadi 2 bagian dengan ukuran masing-masing sekitar 20 sampai 30 cm untuk dijadikan pijakan kaki. Gerak dan makna dalam permainan egrang. Pada saat pemain naik egrang mempunyai arti bahwa kita sedang mencapai keberhasilan hidup, maka salah satu pesan yang termuat yakni hendaklah kita ulet dan sabar dalam proses mencapai keberhasilan hidup. Sedangkan pada saat pemain egrang turun mempunyai arti bahwa kita sedang menghadapi kesulitan hidup, maka salah satu pesan yang termuat yakni hendaklah kita tabah dan sabar dalam menghadapi kegagalan hidup, agar kita tidak semakin terpuruk. Nilai budaya yang terkandung dalam permainan egrang. Nilai budaya yang terkandung dalam permainan egrang adalah sportivitas, keuletan, dan kesabaran. Nilai sportivitas berlaku apabila permainan ini dilakukan oleh 2 orang dan digunakan untuk bertanding kecepatan atau beradu ketangkasan. Kita secara tidak langsung dilatih untuk mengakui dan menghargai terhadap kelebihan ataupun kelemahan orang lain. Pada saat menang, maka tidak boleh sombong atau meremehkan lawan. Hal ini berlaku sebaliknya pula saat kalah, maka tidak boleh dendam atau tidak mau mengakui kemenangan lawan. Nilai keuletan dan kesabaran dilatih pada saat pemain egrang berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya agar tidak terjatuh dari egrang. Demikian penjelasan tentang mengenal gerak dan makna pada permainan tradisional egrang. Terima kasih. Nah, sudah bisa anak-anak. Gimana video pembelajaran tadi? Apakah seru? Seru. Seru. Kalau seru, selanjutnya kalian akan mengerjakan evaluasi LKPD. Bisa dikerjakan dengan teman sebangku ya. Ya, Pak. Bapak kasih waktu 2 menit. Cukup anak-anak? Tuh. Oke. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah bisa dikumpulkan kembali.
Nah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Betul. Kita tadi belajar tentang permainan tradisional yaitu egrang. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan membaca doa. Salah satu bisa memimpin doa terlebih dahulu, ya. Ini Sebelum mulai pembelajaran, mari kita doa mulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kalian jangan lupa belajar ya di rumah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.